بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي لمن يشاء بفضله، المضل لمن يشاء بعدله، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا. Saudara-saudara jemaah Majelis Dzikir dan Ta'lim Mushola Nurul Hikmah yang saya hormati dan muliakan, terkhusus segenap jajaran pengurus DKM Dewan Kemakmuran Mushola Nurul Hikmah, Ustaz Muzaini SQ MPD, saya muliakan, dan terkhusus guru kita Ustaz Kiai Haji Muhammad Syukri Husin, Ustaz Al-Haj Ad-Doktor Sofyan Hadi Musa SQ MA yang saya hormati dan muliakan, dan juga penasihat kita Ustaz Haji Maswan yang saya hormati dan muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir malam ini, yang insya Allah semuanya selalu diberkahi. Amin. RT ada RT? Ada. Ada RT. LMK ada. Khair LMK. RW ada RW? Hah? Nggak ada RW. Lurah? Lebih lurah RW tidak ada ya. Dan semua nih orang-orang yang pada cinta ilmu, insyaallah diberkahi Allah. Dan bersyukur nih malam kita disatuin sama Allah di tempat yang mulia, di majlis mulia, majlisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam rangka membuka kembali taklim kita. Jadi kalau membuka taklim itu satu acuan di mana turunnya rahmat, ridha dan ampunan Allah. Jadi majlis ilmu telah kita tutup sepanjang kemarin itu masuk ke Ramadan. Sekarang kita buka lagi. Ya, kita membuka turunnya rahmat dan ridha dari Allah. Nah, ini biar semangat nih. Kalau kita udah dicas, ibarat HP udah dicas kemarin 7 Ramadan.
Jadi pasca Ramadan, masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai ketemu nanti lagi Ramadan, akan sampai ketemu ajal kita. Kita perlu istiqomah di dalam taat kita, dalam ibadah kita. Jadi biar ada akar, ya, ada bekas pendidikan Ramadan. Jangan cuma kita kumpul-kumpulnya, rajin jamaah, rajin baca Quran di Ramadan doang. Ada yang begitu. Wah, jamaah luar biasa. Sholat jamaahnya, zikirnya, baca Quran, wah biasa. Begitu Ramadan habis juga baca Quran. Ya, sepi lagi itu musola, sepi lagi itu masjid. Kita gak mau tuh jadi orang yang begitu sebenarnya. Jadi kita beribadah itu tidak melihat pada posisi bulan, posisi hari, ya, posisi tempat, tapi kita melihat di mana saja, bulan apa saja, hari apa saja, kita kudu bangkit doa dan terus istiqomah. Lebih-lebih di dalam mencari ilmu itu harus rajin semua. Biar kita beribadah, beramaliyah berdasarkan ilmu. Jangan kita ibadah kagak dasar ilmu, itu jadi masalah. Karena orang yang berilmu itu kalau dia beribadah itu menjadi faedah ibadah, bahkan diterima Allah insyaAllah. Tapi orang-orang yang beramal, beribadah tanpa dasar ilmu sudah dipastikan ditolak Allah. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal, beribadah tanpa dasar ilmu sudah dipastikan ibadah dan amalnya itu ditolak. Ya, maka kita tidak mau masuk bagian yang demikian. Kita pengen masuk ibadahnya orang-orang yang berilmu. Ya, lebih-lebih apa? Kesolehan yang sudah diberikan oleh Allah. Ini mesti kita jaga, mesti kita pelihara. Menjadi orang soleh nggak mudah, pakai proses. Tapi kalau menjadi orang salah, cepat, gampang. Ya. Ente kira-kira pengen jadi orang soleh, orang salah? Orang soleh. Sekarang udah jadi soleh ente? Insya Allah jadi orang soleh. Makanya hati kita supaya baik, hati kita supaya bersih. Salah satunya obat hati kata Imam Ghazali dari 5 disebutkan beliau, salah satunya kumpul sama orang-orang soleh. Kalau kita kumpul sama orang soleh, ibadah kita bisa dilurusin. Ngobrolnya ngobrol soleh, ngobrolnya ngobrol ilmu. Kalau kumpul sama orang soleh, hati kita jadi bersih. Ini yang penting. Sering-sering duduk sama orang soleh, selalu ke bawah soleh. Kalau sering-sering duduk sama orang salah, dia banyak salahnya. Makanya kita kagak mau tuh jadi orang-orang yang banyak salah. Lagi sampai bohong mulu, iya. Dan orang soleh itu pantangan kalau dia bohong sudah. Dan dia takut sama Allah. Dia gak pernah mau memasukkan alamat, gak mau memasukkan ijazah. Orang soleh orang gak mau gitu. Kalau ditanya ada ijazah, ada. Berarti tunjukin lah, berarti ijazah saya itu orang soleh. Kalau orang salah gak mau menunjukin ijazah. Ada yang begitu? Ada siapa? Bekas presiden dulu. Sudah ada. Orang yang diberi kecerdasan Allah, diberi petunjuk sama Allah, sebagai bentuk sebabnya udah dikasih tahu sama Allah. Kalau pengen dapat kecerdasan dari Allah dan pengen diberi petunjuk sama Allah, syaratnya cuma 2.
Buka surah Az-Zumar ayat 18. Syarat yang pertama disebut Allah, alladzina yastami'unal qaul. Orang-orang yang selalu dengar perkataan, selalu dengar nasihat. Siapapun yang membuka telinganya, dengerin nasihat ulama, dengerin fatwa ulama, dengerin mutiara kalam ulama, dia buka telinganya lebar-lebar, dia untuk mendapatkan ilmu dari Allah, sebagai tanda di mana Allah akan kucurkan kecerdasan dan petunjuk bagi alladzina yastami'unal qaul. Lalu syarat kedua, fayattabi'una ahsan. Lalu dia ikuti nasihat itu dengan cara yang bagus. Dia benar-benar dengerin itu nasihat. Dia tundukkan kepalanya, atau dia lihatin orang yang bicara sambil bersapi. Tuhan soleh kerjaan dengan cara yang bagus. Jangan dipelototin. Ya dipelototin begitu. Lihat, dengerin. Dia buka telinga lebar, dia ikuti dengan cara yang bagus. Syarat kedua, ulaika hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Disebut sama Allah. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, dan mereka adalah orang-orang yang diberi kecerdasan oleh Allah. Ulul albab, diberi kecerdasan, diberi kepintaran sama Allah. Kenapa? Karena mau dengar dan mau ikutin nasihat itu dengan cara yang bagus. Itu kunci. Dimana kadang-kadang kita belum, kalau dapetin ilmu dari ulama yang satu, dia udah dapat dari ulama yang lain. Udah tahu, udah dengar yang begitu. Itu tanda ditutup ilmu sama Allah. Walaupun kita udah dengar berulang-ulang kali itu ilmu oleh ulama-ulama yang lain, tetap seakan dia tidak pernah mendengar ilmu itu dengan yang lain. Bahwa ini yang aku dengar sekarang pertama kali dari ulama itu. Begitu. Itulah Imam Syafi'i, itulah Imam Malik, itulah Imam Abu Hanifah, itulah Imam Hanbal, itulah imam-imam yang lain, dan termasuk para sahabat-sahabat Nabi. Kalau dia mendapatkan mutiara kalam dari Rasulullah atau dari sahabat-sahabat yang lain, kendati pun kalam itu sudah berulang-ulang dia dengar, seolah dia baru dengar kalam di hari ini. Tidak lantas oleh kawan, itu mulu tuh kiai, itu mulu. Ada kayak gini? Siapa? Lo kerjaan. Gimana ibu mau cerdas? Gimana mau dapetin ilmu? Orang soleh enggak begitu. Dia pengen dapetin kecerdasan, dapat petunjuk sama Allah. Ciri lain dah. Contoh lain begini saudara. Nih jeleknya antum, sombongnya antum. Saya sering ulang-ulang. Kalau antum tuh dapat kalam nih, mutiara, dakwah, artikel Islam atau nasihat-nasihat, apakah itu di grup, apakah antum dapat dari teman antum sendiri,